wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Joko Sulistya MM selaku dosen pengampu mata kuliah Business Communication dan juga teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, saya Neja Dino Fauzia dengan NIM 240501102. Saya Agatha Prastia dengan NIM 240301098. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Pesan dalam Komunikasi Bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Pesan yang disampaikan dengan jelas, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan audiens akan mempermudah tercapainya tujuan komunikasi baik kepada pelanggan, rekan kerja, maupun mitra bisnis. Melalui presentasi ini, kami akan membahas mengenai prinsip-prinsip pesan dalam komunikasi bisnis, konteks dan konten pesan bisnis, strategi penyampaian pesan yang efektif, sehingga cara mengorganisasi pesan dan memilih media komunikasi yang tepat. Harapannya, materi kita dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip pesan dalam aktivitas bisnis. Jadi, dalam sebuah organisasi, berkomunikasi memerlukan pemahaman pada pesan yang menyatukan satu anggota dengan anggota lainnya. Komunikasi sebagai transfer informasi memandang komunikasi sebagai saluran pipa metafora, yang melaluinya informasi mengalir dari satu pihak ke pihak lainnya. Menurut Eisenberg dan Goodell 1997, dalam pendekatan transfer informasi menunjukkan bahwa komunikasi sebagai saluran atau juga alat yang digunakan orang untuk mencapai tujuan mereka. Jadi, intinya bahwa komunikasi ini tuh dipandang sebagai alat atau sarana yang digunakan individu untuk menyampaikan informasi sekaligus mencapai tujuan tertentu melalui proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Baik, selanjutnya yaitu menurut Stephen Exley 1984, komunikasi mengasumsikan beberapa hal. Yang pertama yaitu melalui berbagai bahasa, seseorang atau kelompok mentransfer pikiran dan perasaan untuk tujuan dan maksud tertentu. Ini disebut dengan transfer pikiran dan juga perasaan. Jadi, komunikasi digunakan untuk menyampaikan ide, emosi, atau maksud tertentu dari seseorang atau kelompok kepada orang lain melalui bahasa. Yang kedua yaitu pembicara dan penulis memasukkan pikiran dan juga perasaan ke dalam kata-kata. Kemudian, kata-kata tersebut dapat disusun menjadi satu kalimat. Ini disebut dengan proses pengudian pesan. Jadi, pembicara atau penulis mengubah pikiran dan perasaannya menjadi kata-kata yang kemudian disusun menjadi kalimat agar bisa dipahami. Yang ketiga yaitu kumpulan kata-kata atau kalimat yang telah tersusun mengandung pikiran dan perasaan. Ini disebut dengan makna dalam pesan. Jadi, kata-kata dan juga kalimat yang telah disusun dianggap mengandung makna berupa pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan. Yang terakhir yaitu keempat, pendengar atau pembaca menangkap, mengalihartikan pikiran dan juga perasaan itu dari kata-kata atau dari susunan kalimat. Ini disebut dengan proses penafsiran oleh penerima. Jadi, pendengar atau pembaca ini menerima pesan tersebut lalu menafsirkan kembali makna yang ada di dalam kata-kata sesuai dengan pemahamannya. Selanjutnya yaitu pendekatan transfer informasi model SMCR dari David Caberlo 1960. Pada pendekatan ini menyatakan komunikasi terjadi ketika pengirim atau sorger mengirimkan pesan message melalui saluran channel ke penerima atau disebut dengan receiver. Dalam model komunikasi Berlo ini terdapat dua unsur utama. Yang pertama yaitu unsur encodes dan yang kedua yaitu unsur decodes, di mana kedua unsur ini tuh dianggap sangat penting. Untuk arti unsur encode sendiri ini di mana memiliki arti menyandi atau memformulasikan pesan, dan hal ini tuh dilakukan oleh pengirim pesan. Sedangkan untuk unsur decodes ini memiliki arti di mana untuk membaca sandi atau menerjemahkan pesan. Berdasarkan model Berlo ini, sumber atau pengirim dan penerima pesan atau disebut dengan receiver ini dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama yaitu dari faktor communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Yang kedua dari faktor sikap. Yang ketiga yaitu dari faktor knowledge atau pengetahuan. Yang keempat yaitu dari faktor sistem sosial, dan yang terakhir dari faktor budaya. Nah, pesan ini dikembangkan berdasarkan konten, elemen, perlakuan, struktur, dan juga kode. Nah, salurannya berhubungan dengan panca indera seperti mendengar, melihat, menyentuh, membaui, dan merasai atau mencicipi. Nah, model ini tuh lebih bersifat organisasional daripada mendeskripsikan proses karena tidak menjelaskan umpan baliknya menurut Mulyani 2009. Salah satu kelebihan model Berlo ini tuh bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis.
Selanjutnya kita ke komunikasi sebagai proses transaksional, di mana saat kedua pihak berkomunikasi, mereka berkirim pesan dan mencoba menegaskan bahwa dalam komunikasi manusia saling memainkan kedua peran secara bersamaan, di mana semua orang terlibat dalam pengiriman dan pengodean serta menerima dan mengodekan pesan secara bersamaan. Setiap orang secara konstan berbagi dalam proses dan setiap orang memengaruhi yang lain, menurut Weinberg dan Wilmot 1973. Keunggulan dari pendekatan ini adalah komunikasi antara orang-orang di sekitar maupun organisasi mementingkan umpan balik verbal maupun nonverbal. Jadi intinya bahwa dalam komunikasi semua orang berperan aktif secara bersamaan sebagai pengirim dan penerima pesan, di mana mereka ini saling memengaruhi satu sama lain dalam proses yang berlangsung terus-menerus. Dalam model proses transaksional ini, makna pesan tidak terletak pada kata-kata, melainkan pada individu yang menerimanya. Berbeda dengan pendekatan transfer informasi, model ini menekankan bahwa setiap penerima pesan secara aktif membangun dan menafsirkan makna berdasarkan pengalaman dan pemahamannya sendiri, menurut Richard 1936. Selanjutnya kita memasuki yang kedua, yaitu komunikasi sebagai kontrol strategis. Jadi dalam pendekatan ini, komunikasi dilihat sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Orang yang berkomunikasi akan memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, atasan perlu memantau kinerja karyawan, karena itu bagian dari tanggung jawabnya. Selanjutnya, yaitu seorang supervisor bisa memilih dua tujuan sekaligus, seperti memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan timnya. Jadi intinya bahwa komunikasi digunakan secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, di mana setiap individu memilih cara atau strategi komunikasi yang paling efektif agar tujuan tersebut tercapai, baik itu tujuan pribadi maupun tujuan dalam konteks pekerjaan, seperti memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga hubungan kerja yang baik. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan konteks dan konten pesan. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai konteks komunikasi. Jadi, manusia akan berkomunikasi melalui konteks di setiap waktunya, karena memiliki pengaruh terhadap proses komunikasi. Konteks dapat terjadi dalam tumpang tindih diakibatkan oleh banyaknya hal yang akan disampaikan maupun diterima, sehubungan dengan informasi yang dialami maupun yang diterima oleh memori seseorang. Konteks menciptakan proses yang lebih dinamis, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan apa yang telah dipelajari melalui pengalaman dalam setiap konteks untuk komunikasi bisnis. Jadi, manusia berkomunikasi dalam berbagai konteks yang selalu memengaruhi proses komunikasi. Konteks tersebut dapat saling tumpang tindih karena banyaknya informasi yang disampaikan dan juga diterima, baik yang berasal dari pengalaman maupun yang tersimpan dalam memori seseorang. Selain itu, setiap individu membutuhkan konteks atau topik pembicaraan agar komunikasi dapat mengalir dengan baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini membuat proses komunikasi menjadi dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan pengalaman yang telah dipelajari dalam berbagai situasi, termasuk dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya, yaitu komponen konteks komunikasi. Konteks juga dapat disamakan dengan lingkungan. Jadi, konteks dalam pengertian komunikasi adalah lingkungan yang memiliki 3 komponen penting. Yang pertama yaitu fisik, di mana orang per orang akan berbicara bagaimana mereka akan membuka pembicaraan atau tidak, karena secara fisik dapat menyatakannya. Fisik dalam arti dapat dilihat secara nyata dan dapat dirasakan keberadaannya. Fisik juga berbicara mengenai ruang yang menunjukkan keadaan tempat dan lokasi secara nyata. Dalam hal ini yang mendukung komunikasi itu berlangsung, baik berupa suara maupun gerakan-gerakan sebagai tanda. Yang kedua yaitu sosial psikologi, di mana meliputi tata hubungan status di antara mereka yang terlibat, peran yang dijalankan orang serta aturan budaya masyarakat di mana mereka berkomunikasi. Lingkungan atau konteks ini juga mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informalitas, serius ataupun senda gurau. Yang ketiga yaitu temporal atau waktu, di mana mencakup waktu dalam hitungan seperti jam, hari, atau sejarah, di mana komunikasi ini tuh berlangsung. Jadi, ketiga komponen komunikasi ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, di mana masing-masing ini tuh dapat memengaruhi dan juga dapat dimengaruhi. Menurut Mulyani 2012, indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi yaitu berdasarkan konteksnya dan jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi. Dan ini merupakan perbedaan jenis-jenis komunikasi berdasarkan konteks menurut Mulyani 2021. Konteks dapat dilihat dari pesan yang disampaikan melalui yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Wood 1997 menyatakan bahwa komunikasi ini melibatkan satu orang. Ini sering disebut dengan self-talk. Dan Donna Foket 1994 juga menyatakan saat seseorang menggunakan bahasa untuk merefleksikan pengalaman diri sendiri, disitulah berbicara tentang diri Anda sendiri melalui berbagai situasi. Jadi intinya bahwa komunikasi intrapersonal ini tuh merupakan proses berbicara dengan diri sendiri atau disebut dengan self-talk, di mana seseorang menggunakan bahasa untuk memahami, merefleksikan, dan juga menafsirkan
menceritakan pengalaman serta situasi yang dialaminya. Komunikasi intrapersonal seorang bisa positif ataupun negatif dan secara langsung memengaruhi cara memandang dan juga bereaksi terhadap situasi dan komunikasi dengan orang lain. Misalnya, sebelum melakukan presentasi besar dapat membuka obrolan untuk menenangkan perasaan cemas dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, yaitu yang kedua, komunikasi interpersonal, di mana komunikasi interpersonal ini kerap terbatas oleh dua orang yang terlibat pertukaran pesan dan juga mengubah topik pembicaraan secara tatap muka dan memberikan reaksi kepada orang lain secara langsung. Setiap peran pihak dapat memerankan pengirim maupun penerima dan saling memberikan umpan balik. Jadi inti dari komunikasi interpersonal ini tuh merupakan bahwa komunikasi terjadi antara dua orang secara langsung atau tatap muka, di mana keduanya dapat saling bertukar peran sebagai pengirim ataupun sebagai penerima pesan, serta memberikan umpan balik, meskipun dalam berbagai situasi salah satu pihak bisa lebih mendominasi percakapannya. Selanjutnya yaitu komunikasi kelompok, di mana kelompok dalam perusahaan ini seperti divisi, unit, departemen, atau bagian yang di dalamnya terdapat peran jabatan atau pekerjaan. Pada satu unit tersebut, mereka ini berkomunikasi dan saling berinteraksi menurut tujuan yang sama. Jadi intinya bahwa komunikasi kelompok ini terjadi dalam suatu unit atau bagian organisasi seperti divisi atau departemen, di mana anggotanya saling berinteraksi, bertukar pesan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, atau justru memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu komunikasi publik. Ini dinamakan komunikasi publik karena memiliki sifat heterogen, di mana satu orang dengan orang yang lainnya bisa saja saling mengetahui ataupun tidak saling mengenal sekalipun, karena bisa berada di internal maupun eksternal perusahaan. Komunikasi ini dapat berlangsung secara formal maupun informal. Jadi inti dari komunikasi publik ini itu terjadi ketika seseorang menyampaikan pesan yang melibatkan banyak orang dengan latar belakang yang beragam atau heterogen, baik yang saling mengenal maupun tidak saling mengenal, dan dapat terjadi di dalam maupun di luar organisasi, serta berlangsung dalam bentuk formal maupun berbentuk informal. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini mensyaratkan orang yang terlibat di dalam komunikasi ini ada pada suatu jaringan kelompok berdasarkan tujuan yang sama. Komunikasi ini bersifat formal maupun informal yang memiliki peran dan kepentingan sesuai dengan otoritasnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi massa ini memerlukan jaringan media untuk menyebarkan pesan kepada massa atau publik yang lebih luas dan teridentifikasi secara heterogen. Proses tersampainya pesan memerlukan bantuan media massa, baik cetak maupun elektronik. Jadi, komunikasi massa ini merupakan proses penyampaian pesan kepada khalayak luas, seperti masyarakat banyak yang beragam, dengan menggunakan bantuan media massa seperti koran, televisi, radio, atau media online agar informasi dapat tersebar secara luas dan juga cepat. Berikutnya kita akan masuk pembahasan mengenai konten pesan bisnis. Menurut Leslar pada tahun 2011, konten adalah penyajian informasi untuk tujuan tertentu kepada audiens melalui saluran dalam bentuk tertentu. Artinya dalam membuat pesan bisnis terdapat 5 komponen utama, yaitu yang harus diperhatikan. Komponen yang pertama yaitu informasi. Informasi ini mencakup ide yang dikirimkan, apakah ada kombinasi dari ide-ide terpenting yang perlu diketahui konsumen, dan hal utama seperti bukti, penjelasan, dan contoh yang mendukung ide-ide tersebut. Jadi sebelum membuat sebuah pesan, perusahaan harus mengetahui apa yang ingin dicapai. Apakah tujuan tersebut untuk memperkenalkan produk, meningkatkan penjualan, membangun kepercayaan, atau memberi informasi tertentu. Komponen yang kedua yaitu tujuan. Apa tujuan yang melatar belakangi dibuatnya konten? Samakah apa yang diinginkan oleh perusahaan dengan pelanggan dan konsumen? Seperti halnya apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan setelah dan sebelum produk dibeli. Konten seiring berjalan dengan suara dari produk, merek, bahkan citra yang dimiliki perusahaan. Jadi, informasi yang disampaikan harus benar, jelas, relevan, dan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, informasi juga perlu didukung oleh data, contoh, ataupun bukti agar lebih meyakinkan. Dengan memperhatikan tujuan dan informasi yang tepat, pesan bisnis akan lebih mudah difahami, serta memberikan dampak positif bagi perusahaan. Komponen yang ketiga yaitu audiens. Konten harus dibuat dengan jelas untuk siapa targetnya. Penting mempertimbangkan siapa yang membutuhkan, siapa yang bisa mempengaruhi, apakah konten tersebut dapat mendorong konsumen
membeli konten juga harus memahami kebutuhan, perasaan, dan kekhawatiran audiens agar pesan yang diterima relevan dan tepat sasaran. Jadi, perusahaan juga harus memahami siapa audiens yang menjadi sasaran komunikasi. Perusahaan juga perlu mengetahui kebutuhan, kebiasaan, hingga kekhawatiran pelanggan sehingga pesan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi mereka. Dengan memahami audiens, perusahaan dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik, menarik, lebih relevan, dan mampu mempengaruhi kepuasan konsumen. Komponen yang keempat yaitu saluran konten berbicara bagaimana perusahaan menyampaikan isinya kepada pelanggan. Kejelian memilih saluran atau media saat mengunggah konten atau menyebarkan iklan di media seperti Instagram atau Facebook apabila pelanggan lebih banyak menggunakan Twitter. Komponen yang terakhir, konten tidak hanya dibuat untuk mengetahui, tetapi juga untuk mencapai tujuan komunikasi yang bisa menghasilkan keuntungan. Karena itu, perusahaan harus memilih saluran dan bentuk konten yang tepat sesuai target agar biaya tidak terbuang sia-sia. Konten dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, video, atau cerita, pengalaman yang dikemas menarik melalui gaya bahasa, durasi, dan tampilan visual. Konten dapat berbentuk komunikasi seperti email, percakapan, atau iklan, dan bisa berupa ide, opini, fakta, atau data. Konten bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya, termasuk pilihan kata, nada, gaya, komunikasi. Apabila bentuk penyampaian disesuaikan dengan karakteristik target konsumen, maka peluang pesan tersebut diterima dan dipahami akan semakin besar. Oleh karena itu, kreativitas dalam membuat konten menjadi salah satu faktor penting dalam komunikasi bisnis. Pada slide ini dijelaskan beberapa contoh penerapan konten dalam komunikasi bisnis. Contoh yang pertama adalah promo produk. Promo produk pada poster yang dipasang, isi promo yang memasang produk dengan penawaran harga diskon atau keuntungan dengan buy one get one. Perusahaan biasanya membuat poster atau iklan yang menawarkan potongan harga, cashback, atau program beli satu gratis satu untuk menarik minat konsumen. Contoh yang kedua adalah inovasi pemasaran. Iklan penerimaan lowongan kerja yang diterbitkan kepada surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Informasi mengenai persyaratan, batas penerimaan, usia pelamar, posisi yang dilamar, dan sebagiannya merupakan konten iklan. Contoh selanjutnya adalah posting informasi. Posting informasi di berbagai referensi pada blog, ide mengisi referensi dan mewujudkan dalam bentuk tulisan adalah konten blog. Contoh yang terakhir adalah jumlah baris. Jumlah baris, subjek pada tulisan atau visual pada produk, lisan, lukisan, visual maupun audio visual adalah konten. Pada slide ini dijelaskan mengenai pentingnya penyampaian pesan sesuai dengan konteks. Yang pertama, ada mempertimbangkan sikap empati sebelum menyampaikan dan mendengarkan suatu pesan. Empati adalah kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Dalam komunikasi, empati sangat penting agar pesan dapat diterima dengan baik secara lisan, tulisan, maupun nonverbal. Dengan empati, komunikasi menjadi lebih efektif dan mampu menyesuaikan pesan dengan kondisi dan perasaan lawan bicara. Yang kedua, ada penyampaian pesan sesuai konteks. Komunikasi harus sesuai dengan situasi dan kebutuhan kedua pihak, sehingga pembahasan terasa nyaman dan tepat. Untuk hal penting, sebaiknya tidak hanya melalui tulisan, tetapi juga dijelaskan secara langsung agar lebih jelas. Slide ini membahas mengenai efektivitas bahasa nonverbal dan persiapan komunikasi. Pertama, ada komunikasi dalam jaringan atau online. Dalam komunikasi online, penyampaian pesan harus tetap jelas seperti saat tatap muka. Perlu ditimbangkan respon atau umpan balik agar tidak menimbulkan kebingungan atau membuat lawan bicara menunggu terlalu lama. Komunikasi harus dilakukan secara tepat, efisien, dan tetap terarah. Yang kedua, ada mempersiapkan isi pesan sebelum menyampaikan pesan. Penting untuk memikirkan apa yang disampaikan, tujuan komunikasi, media yang digunakan, serta dampak yang mungkin terjadi. Selain itu, perlu menempatkan diri sebagai penerima pesan agar penyampaian lebih tepat dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada penyampaian jawaban sesuai dengan topik. Meskipun respon tidak selalu bisa diprediksi, kita tetap perlu menyampaikan jawaban dengan mempertimbangkan sudut pandang lawan bicara. Hal ini membantu menjaga komunikasi tetap seimbang dan membuat pesan lebih mudah diterima. Jadi dapat disimpulkan pada era digital saat ini, komunikasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui media sosial, melalui media online seperti email, WA, Zoom, maupun media sosial. Walaupun dilakukan secara daring, penyampaian pesan tetap harus jelas dan
perhatikan respon dari penerima pesan. Jangan sampai pesan yang kita kirim justru menimbulkan kebingungan karena kurang lengkap atau terlambat mendapatkan tanggapan. Selain itu, sebelum komunikasi, kita juga perlu mempersiapkan isi pesan dengan baik. Tentukan tujuan komunikasi, media yang digunakan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan setelah pesan disampaikan. Dengan persiapan yang matang, komunikasi akan menjadi lebih efektif, profesional, dan mampu menghasilkan respon yang diharapkan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai prinsip-prinsip mengorganisasi pesan bisnis. Sebelum menyampaikan pesan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memahami audiens. Audiens yaitu pelanggan atau konsumen, adalah orang yang menerima pesan. Sebelum menyusun pesan, penting untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan mereka agar pesan dapat menarik perhatian. Yang kedua ada menyesuaikan pesan dengan sudut pandang audiens. Meskipun audiens tertarik, belum tentu mereka memahami pesan sesuai dengan keinginan perusahaan. Oleh karena itu, pesan harus disusun dari sudut pandang audiens agar dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Yang ketiga ada menyusun pesan secara jelas dan terstruktur. Baik pesan lisan maupun tertulis, online maupun offline harus disusun dengan baik agar mudah dipahami dan dapat direspon dengan tepat dari konsumen. Yang keempat ada perusahaan juga sebagai penerima pesan. Perusahaan tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga harus mendengarkan masukan dari konsumen dan memberi respon yang baik. Semua pihak dalam organisasi dapat terlibat dalam pengelolaan pesan. Yang kelima ada merencanakan pesan. Dalam merencanakan pesan baik lisan maupun tulisan perlu mempertimbangkan tulisan, isi, audiens, serta media yang digunakan. Perencanaan ini membantu agar pesan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada mengorganisasi batang tubuh pesan. Pada tahap ini, pesan mulai disusun secara lebih terperinci. Hal yang perlu diperhatikan meliputi tata bahasa, pemilihan kata, menyusun kalimat, serta gaya bahasa. Pesan harus disusun secara runtut dan logis agar mudah dipahami. Selain itu, penyusunan pesan juga harus menyesuaikan dengan tujuan komunikasi dan karakteristik audiens. Dan yang terakhir ada merevisi pesan. Revisi adalah proses perbaikan pesan yang telah dibuat, baik dari segi isi maupun bahasa. Perbaikan dapat mencakup tujuan pesan, gaya penulisan, struktur, serta pemilihan kata dari kalimat. Revisi juga bertujuan menyesuaikan pesan dengan tingkat pemahaman audiens agar lebih efektif, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Pada slide ini dijelaskan mengenai pentingnya memilih saluran komunikasi yang tepat. Yang pertama ada konten pesan. Isi pesan akan mempengaruhi efek dan merespon yang diterima. Oleh karena itu, konten harus disesuaikan dengan siapa penerimanya dan media apa saja yang digunakan, agar pesan memberikan dampak yang menguntungkan, baik secara materi maupun non-materi. Yang kedua ada kepentingan pesan. Pesan harus disesuaikan dengan tingkat kepentingannya. Apakah sangat penting, atau biasa saja. Pesan yang kurang penting bisa disampaikan melalui media sederhana, sedangkan pesan yang penting membutuhkan media yang lebih efektif dan cepat. Contohnya, kita bisa melalui papan pengumuman, buletin, poster, atau media internal lainnya. Yang ketiga ada kecepatan. Penyampaian pesan harus disampaikan dengan mempertimbangkan waktu. Informasi yang bersifat mendesak seperti promosi terbatas waktu, pengumuman penting, memerlukan media yang cepat agar segera diterima oleh audiens. Pemilihan media juga harus disesuaikan dengan siapa penerimanya, apakah individu, kelompok, atau masyarakat luas. Yang keempat ada target penerima pesan. Perlu diperhatikan siapa yang pertama kali menerima dan merespon pesan. Jika pesan bersifat pribadi, menggunakan media personal. Namun, jika ditunjukkan untuk kelompok atau publik, digunakan media yang dapat menjangkau banyak orang sekaligus.